tahun kemarin kita untuk Riau itu juara di internasional di Malaysia diadakannya ke Kuala Lumpur. Ada beberapa anak NIP yang panggil, ada 4 orang anak NIP yang mengikuti PJL tingkat internasional di Kuala Lumpur. Juara. Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kembali kedatangan tamu legend lah. Salah satu manajer tim sepak bola. Selamat datang Bang Sukriyadi. Izin manggil abang lah Bang. Iya. Dan juga pelatih nih. Bang, sebelum kita cerita-cerita panjang lah tentang dunia sepak bola ini, saya izin lah sejarah mendirikan NIP FC itu apa tuh Bang? Panjangannya Bang. NIP FC Nusa Indah Permai. Nusa Indah Permai. Iya, Nusa Indah Permai. Berarti FC-nya klub ya. Jadi memang ini udah berapa tahun Bang? Awalnya gini ya. Ah, Awalnya NIP FC ini ada sebuah klub SSB, Sekolah Sepak Bola, yang kami dirikan dulu di Perumnas Parit 3. Lapangan juga di Perumnas Parit 3 juga dulu. Untuk usia dini itu U12 kemarin. Oh, mulai awalnya. Mulai awalnya ya. Ya. Terus berlanjut kami mengikuti berbagai turnamen untuk usia dini. Kebetulan kalau di Inhil SSB itu tidak ada kan. Makanya kami harus bermain di luar Kabupaten Inhil. Bahkan kami ikut Piala Danon mewakili Riau jadi anak-anak Inhil ini udah pernah menginjakkan kakinya di lapangan Jakabaring Sriwijaya Palembang. ya. Jauh. Lah mulai jauh nih main nih. Itu masih usia anak-anak usia dini lah, tapi belum ada NIP FC. Belum berdiri lagi klub yang nama klub NIP FC itu. NIP FC itu kan klub sepak bola. Kalau kemarin kami yang U12 itu SSB. Sekolah sepak bola. Jadi anak-anak Inhil yang ikut dalam SSB itu, abang lah melatih waktu itu kan. Jadi coba keluar di luar Inhil atau di luar Riau, itu udah di Palembang. Udah sampai ke Palembang. Luar biasa. Jauh juga deh Bang. Ya. Berarti waktu itu Riau tuh. Riau, kami wakil Riau. Ada berapa wakil Riau yang mewakili Riau ke Sebagut, waktu itu Sebagut antar Sumatera, pusatnya di tuan rumah di Palembang. Itu setelah itu sampai abang ada niat untuk mendirikan tim sepak bola NIP FC ini, awal sejarahnya tuh apa tuh? Gini ya, awalnya dari SSB dulu, kami berpikir penggiat sepak bola berpikir kalau tidak ada jenjang pembinaan sepak bola ini, ya anak-anak ini U12 tuh nanti jenjangnya kemana? Iya. Nah, betul. maka saya dirikan klub sepak bola, kita daftarkan ke Asprop Riau. Jadi ada jenjangnya pembinaan yang kita lakukan. Mungkin U12, mungkin jenjang pembinaannya ke Piala Suratin U13. U13 mungkin jenjang pembinaannya ke U15. U15 ke 17. 17 nanti ke Liga 3 itu. Oh, sorry Bang, aku tak apa ngerti sistemnya kan. Itu kalau udah Suratin itu umurnya berapa tuh? Suratin tuh ada 3 kategori. U13 13 tahun. Itu kalau tahun ini kelahiran 2010 2011 ya. Sementara untuk U15 itu 2008 2009.
Untuk U17, Suratin U17 2006 2007 yang saat ini Berarti pelaksanaannya. batas umurnya 17-an. 17 ya, 17. Dewasa lah tuh Iya, ya. paling dewasa. Kalau untuk Suratin. Iya. Tapi Bang izinlah. Sekarang kan mendirikan klub itu kan pakai perusahaan kan, Bang? Betul, betul. Pakai harus perusahaan dan Iya. sebagainya. Berarti NIP ini perusahaan, Bang. Iya, NIP ini berbentuk PT. PT Nusa Indah Permai Football Club yang sudah kita daftar ke Asprop Riau, sudah terdaftar ke Asprop Riau. Jadi kami wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Asprop Riau seperti Liga 3, Piala Suratin. Berarti ikut Bang kalau ketika ada Liga 3 dan sebagainya itu. Tahun kemarin kami ikut, tahun 2001 kami ikut Liga 3, Piala Suratin U17 kami ikut. Itu sistem perekrutan pemain tuh seperti apa tuh, Bang? Kami melakukan seleksi dari berbagai, terutama untuk pemain lokal ya. Memang NIP ini identik dengan pemain lokal. Kita ingin pemain lokal Inhilnya punya prestasi punya prestasi lah di luar ya. Memang berarti ada keterlibatan kalau secara tidak langsung berarti NIP FC ini ikut anggota KONI juga masuk di dalam itu. Enggak ya? Bukan. NIP FC ini anggota Asprop PSSI. Oh, Asrupnya aja. Asprop Asosiasi Sepak Bola PSSI Riau. PSSI Riau, dan juga mungkin anggota Askap Inhil, otomatis menjadi anggota PSSI Askap Inhil. Ada lapangannya juga, Bang. Lapangan untuk kan kita rekrut orang-orang nih, atau yang ingin bergabung atau yang ikut seleksi dan sebagainya itu. NIP FC ini berdomisili untuk lapangan itu atau berpindah-pindah lapangan dan sebagainya itu berarti apa? Itu salah satu faktor kami ya, ke masalah lapangan tuh, ke lapangan tuh yang jadi permasalahan. Kami harus meminjam lapangan. Selama ini kami alhamdulillah dari Dispora, ada support dari Dispora untuk menggunakan lapangannya, memakai lapangan, dengan catatan ya kita harus memasukkan permohonan untuk pemakaian lapangan. Oh, pinjam pakai. Pinjam pakai. Berarti waktu seleksinya aja ya, Bang? Waktu seleksi dan Latihan? TC kemarin latihan, tapi kita kondisikan dengan jadwal karena ada di stadion tuh banyak klub-klub yang punya jadwal. Berarti gini, Bang, sorry Bang, kalau secara manajemen NIP FC ini manajemen sendiri, Bang, tanpa ada bantuan atau bantuan sponsor dari pemerintah atau dari Askopnya sendiri, itu seperti apalah? Karena kita tahu lah ya, pemain bola ini kan secara operasionalnya besar, Bang. Betul. Ya, kalau untuk ya kita kalau dibandingkan nih, dapat juara pun sekali kan tak sebanding nih. Ya, dapat juara pun sekali. Abang kan menjalankan ini dengan karena dituntut sekarang ini perusahaan klub sepak bola itu harus manajemen perusahaan. Ini kan tidak butuh dana yang sedikit nih, Bang. Betul. Ini kan ya kita tahu Abang mungkin berjuang dan sebagainya. Sistem Abang melakukan itu seperti apa tuh, Bang? Apakah dapat sponsor atau memang dari dana pribadi? Ya kita belak-belakan aja nih kan, tak ada masalah nih kan. Ya sedikit saya ceritakan ya, untuk ya mulai dari kita mendaftar sebagai anggota Asprop Riau, itu kita ada mengeluarkan dana yang cukup besar. Minimal kita itu mengeluarkan dana 15 juta untuk menjadi anggota ya. Baru menjadi mendaftar menjadi dah anggota. Mengeluarkan uang 15 juta. Lebih kurang 15 juta. Itu dah mulai itu. Tapi abang ini gini, kita tanyalah, apa sih abang tujuan abang mendirikan klub sepak bola ini? Ya, karena kita ini mantan pemain sepak bola.
kita hobi di sepak bola. Kita ingin anak-anak Inhil, potensi-potensi yang ada di Inhil, kita udah buktikan anak-anak Inhil ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Salah satu mungkin contohnya mungkin udah banyak, salah satu contohnya tahun ini ya, banyak anak-anak NIP tuh karena NIP tidak bisa ikut kompetisi Liga 3 yang bermain ke tim-tim lain, diminati sama tim-tim lain. Itu bukan tim-tim kaleng-kaleng kayak Akademi Tiga Naga, Pendalian, Tornado, juga Gempuri. Anak-anak ini bermain di situ. Diambil tim-tim lain ya, gara-gara ibaratnya ini tak bisa berjuang lah. Ya, tak bisa mengikuti untuk tahun ini kami tidak bisa mengikuti karena itulah anggaran tadi. Besar ya, Bang? Besar anggarannya 2021 ya, betul-betul saya mengeluarkan untuk operasional dari mulai seleksi sampai semifinal. Kami itu masuk semifinalis tahun kemarin 2021 itu kita cukup besar, ratusan juta kita mengeluarkan, itu betul-betul dana pribadi. Kenapa Abang mau? Kalau ratusan juta itu besar, Bang. Karena ya kita tahu lah, secara hitungan itu kan angka yang tidak sedikit, Bang. Ya mungkin dengan tahun ini tidak bisa keluar, ya karena keterbatasan anggaran dan sebagainya. Sekarang gini, Bang, saya izin tanya dengan Abang. Ini kan kita kan turnamen terbesar kita ini kan Liga 1 nih, Bang. Itu sistemnya mulai dari Liga 3 masuk, misal kita masuk Liga 3 juara, Liga 2 masuk Liga 2 udah tuh juara, baru Liga 1 kayak gitu teh. Ya masih banyak prosesnya. Liga 3 nih kita harus juara dulu di zona Riau, minimal runner up. Tahun kemarin runner up mewakili ke nasional. Nanti di nasional akan beradu 64 tim yang akan mungkin promosi ke Liga 2. Kalau tahun kemarin tuh ada 8 tim yang promosi ke Liga 2. Kemudian nanti prosesnya cukup panjang di Liga 2 nanti. Liga 2 itu udah profesional, profesional tim kita ya. Berarti sistemnya setelah kita juara zona Riau, misal kita dapat runner up, minimal kan runner up, diadu secara nasional lagi, cari 8 besar ya? Ya betul, sesuai dengan regulasi PSSI. Kalau tahun kemarin ada 8 tim yang promosi ke Liga 2. Oh, setelah dapat zona, harus masuk di 8 besar secara nasional. Liga 3 ini tadi antar zona kan? Antar zona baru kita dapat promosi ke Liga 2. Liga 2, iya. Kalau Liga 2 ke Liga 1 itu minimal berapa tim tuh yang bisa masuk? Liga 2 ke Liga 1. Ke Liga 1 minimal tuh ada 4 tim. 4 tim cuma. 4 tim yang promosi. Iya, berarti setiap tahun kalau Liga 1 ada masuk zona merah di 4 bawah kan? Iya. Berarti tim Liga 2 ini yang masuk ke Liga 1 lagi. Iya, ada promosi, ada degradasi. Iya, betul. Jadi untuk Liga 3 itu betul-betul cukup panjang perjalanannya dan juga butuh dana besar ya, untuk dana besar untuk Liga 3 ini. Memang kalau sepak bola ini kan apalagi Indonesia, seluruh Indonesia yang harus dimainkan selagi tim itu yang berada di baik Liga 2 atau Liga 1 kan, Bang. Kalau memang tim itu di Bali ya dimain di Bali. Ya kan seperti itu ya, Bang. Memang perjalanan yang sangat panjang lah. Namun saya di sini, Bang, lebih kepada mendatangkan Abang, saya mintalah kayak mana nih potensi-potensi putra Inhil yang bidang olahraga ini bisa tersalurkan. Yang kedua, ya saya harus meminta keterangan dari Abang itu kondisi perjuangan, jangan Abang sendiri. Artinya terlepas dari secara manajemennya itu Abang yang mengatur, namun dukungan masyarakat juga sangat penting, Bang. Saya berharap masyarakat Inhil memberikan dukungan terhadap NIP FC. Ini karena hari ini kan kita merintis
merintis lah, berjuang dari bawah. Dulu kita punya sempat masuk Liga 2 Persih. Nah, namun kan ya sudahlah, kita enggak tak perlulah kita bahas lagi dan sebagainya. Persih juga tidak ada lagi. Nah, ini kita harapkan dengan perjuangan Abang di bidang olahraga sepak bola ini dengan NIP FC-nya, ya kita berharap ini adalah klub denik dari Persih itu sendiri, bisa berjalan, bisa berkembang. Namun kan lagi-lagi kita butuh dukungan. Betul. Dukungan dari semua pihak. Saya rasa lah kalau untuk berjuang nih Pemda juga punya peran lah untuk kalau dia ingin membantu, dan juga dari semua pihak lini masyarakat bagaimana kita bisa memajukan tim sepak bola kita ini secara profesional. Memang ya saya juga banyak teman Bang, pemain-pemain bola yang hari ini kan lagi-lagi banyak tarkam Bang. Ya dunia tarkam nih paham lah, tidak adanya selagi masih oke, selagi istilahnya badan masih sehat, pemain masih kuat, ya dipakai orang. Kalau tak itu kan tak dipakai. Namun kan bakat-bakat ini kalau memang ya kita lihat di luar negeri, bakat kan sepak bola ini kan sudah menjadi industri. Ya termasuklah Liga 1 itu kan bagian dari industri sepak bola. Kita harapkan dengan NIP FC ini, dengan manajemennya bisa berkembang. Harapan Abang lah untuk masyarakat, untuk generasi dan juga semua pihak ini untuk mengembangkan NIP FC ini apa nih Bang? Ya, kami dari manajemen sangat berharap bantuan support dari stakeholder sepak bola, itu pengusaha, perusahaan, donatur dan lain sebagainya, apalagi dinas terkait dan Pemda, ya agar disupport kegiatan-kegiatan pembinaan yang diwadahi sama NIP ya. Selama ini NIP punya kontribusi, bahkan punya prestasi, baik itu di Liga 3 2021 kami udah semifinalis ya. Itu semifinalis sudah cukup kita prestasi dengan modal pas-pasan kita dengan ya dengan pemain-pemain lokal, yang potensi pemain lokal kita. Ya, kita buktikan bahwa anak-anak lokal kita ini punya potensi. Itu pemain lokal semuanya Bang, buat itu? Ada beberapa orang pemain luar yang ikut bergabung dengan kami. Ya, itu kita hanya mencarikan di mana kelemahan tim lagi, kebutuhan tim, di mana kebutuhan tim itulah yang kita cari untuk ya agar pemain-pemain lokal itu termotivasi. Iya. Nah. Tapi 80% rata-rata anak daerah. Ya rata-rata 80-90% anak-anak daerah. Iya. Memang itu lagi-lagi kembali kita harapkan ya dengan Bang Sukri mendirikan, karena ini memang aturan, mendirikan manajemen perusahaan di bidang olahraga. Ini kan kalau ada perusahaan kan ingin profesional nih. Arah juga kita support, kita dukung dan sebagainya. Bagaimana NIP FC ini bisa berkembang menjadi sebuah kebanggaan warga Inhil, khususnya NIP FC. Dan hari ini juga NIP FC juga dengan keterbatasan, dengan kemampuan secara manajemen yang mandiri, ya juga sudah pernah mengharumkan nama Inhil di Liga 3. Itu Bang kan semifinal tuh. Itu belum sempat kita masuk ke juara tuh Bang. Juara zona. Belum. Semifinal sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau yang masuk final baru mewakili Riau ke nasional. Kemarin tuh Siak sama Tornado yang wakili. Kebetulan kami hanya kalah selisih gol dengan Siak. Poin sama. Poin sama, bahkan kami yang mengalahkan Siak tuh hanya NIP yang dapat mengalahkan Siak di kompetisi tahun kemarin. Iya. Dimana pemain-pemain Siak itu ya pemain-pemain anak-anak yang dari pulau-pulau Jawa, bahkan ada pemain naturalisasi, pemain asing di Siak. Bahkan pelatihnya pelatih asing. Jadi keras juga Bang kompetisi secara apalah ya,
Berarti Iya, keras juga di lini di Liga 3 tuh Bang ya persaingan kalau ketika ada pemain asing itu kan udah keras tuh Bang. Jadi di persaingannya. iya. Disitulah tolak ukur kita bahwa anak-anak Inhil ini tidak kalah bersaing kalau memang betul-betul dibina anak-anak kayak lokal kita ini tidak kalah bersaing dengan Iya. anak-anak lain. Contohnya mungkin dulu kami sebelum waktu persiapan untuk Liga 3 2021 kami sempat uji coba dengan PSPS Riau. Bahkan kami memenangkan pertandingan di Stadion Kaharudin Nasution. Oh iya 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 iya. Memang kita kita yakin sih di bidang olahraga ini ya bisa berkembang seandainya itu kembali kita harapan kita dengan kita podcast pada hari ini kan ada nilai plus kepada Iya, masyarakat paling tidak mengenal kepada masyarakat Inhil bahwasanya kita mempunyai tim loh, bukan yang dulu kita mempunyai kebanggaan Persih, anggaplah Persih ya dah tak bisa kita kembalikan lagi, namun ada muncul yang namanya NEM FC. Kita butuh masyarakat Inhil wajib mendukung apapun hasil pertandingan itu biasa bang, menang kalah dan sebagainya, namun tim ini wajib kita dukung, kita support bahwasanya biar jadi besar, biar bisa berlaga di liga nasional, liga liga profesional. Ini wajib kita kembangkan dan ini juga menjadi acuan kita semua bahwasanya generasi-generasi Inhil khususnya di bidang olahraga ya tarkam boleh. Saya tidak masalah dengan dunia tarkam, bahkan saya juga nanti akan mencari nih kawan-kawan pemain sepak bola dunia tarkam ini, ya kita ingin mempertanyakan apalah suka duka pemain tarkam itu seperti apa. Ya meskipun orang pemain profesional itu biasanya tetap berasal dari pemain tarkam bang. betul, betul, Iya, betul, betul. namun kan hari ini tarkam ini kan kalau saya lebih kepada hiburan masyarakat bang. Kalau tarkam nih bang, karena tarkam ini kan turnamen antar kampung bang. Tidak menjamin profesional pemain yang mempunyai bibit yang sangat luar biasa. Ya kita harapkannya boleh bermain di Tarkam, tapi bagaimana kita membesarkan NIP FC ini berkancah di nasional, berkembang, bisa mengharumkan nama daerah, itu yang menjadi PR kita bersama. Dan Abang Ari ini membuat satu gagasan manajemen secara profesional yang mendaftar di provinsi, ya wajib lah kalau bagi saya untuk kita dukung bang. Makanya saya sedikit tertarik mendatangkan abang terkait NIP FC ini, kan saya ingin membantu bang. Jujur saya ingin membantu. Yang kedua saya ingin tahu NIP FC ini seperti apa manajemennya, karena saya tidak terlalu dalam di bidang olahraga nih, karena sekarang kan kita tahu nih klub sepak bola yang secara profesional itu kan wajib mempunyai manajemen sendiri. Berarti termasuk Liga 3 berarti ya bang. Iya. Wajib mempunyai manajemen sendiri. Tapi kenapa harus daftar ke apa bang? Ke ASKAP? Itu memang aturannya. Untuk mengikuti Liga 3, Heeh. kompetisi resmi PSSI, kita harus terdaftar di Asprop provinsi. Di Asprop ya, Asprop. asosiasi ini provinsi. Baru bisa kita mengikuti Liga 3, Piala Suratin, baru kita bisa mengikuti itu. Bagaimana dengan pengurus kabupaten bang? Pengurus di Askap Kabupaten hanya merekomendasi, kita minta rekomendasi ke pengurus kabupaten untuk menjadi anggota Asprop Riau. Tapi gini bang, sedikit saya meminta tanggapan abang. Abang memutuskan membuka manajemen sepak bola nih. Abang yakin tak klub ini akan besar? Sebenarnya tujuan pertama, tujuan saya itu tadi,
saya ingin mewadahi, ada wadah pembinaan anak-anak Inhil, ada jenjang-jenjang pembinaan anak-anak Inhil, yang mungkin dari U13 ke U15, U17 dan Liga 3. Itu yang sebenarnya saya ingin menciptakan pemain profesional, karena tolak ukur keberhasilan seorang pelatih itu gimana anak-anak didik, bukan menjuarai turnamen ya, bukan menjuarai turnamen Tarkam dan lain sebagainya, tapi gimana anak-anak didik itu bisa bermain di tingkat profesional. Ya setidaknya kalau udah di profesional, anak-anak itu udah bisa membanggakan orang tuanya, udah dapat penghasilan sendiri, Iya, udah betul. masa depannya, dan membanggakan daerahnya. Inhil itu ya salah satu contoh. Mungkin kemarin dari NIM kami uji coba dengan PSPS, kan ada anak Inhil yang ditarik ke PSPS satu musim kemarin, Uun. Uun itu dari NIP. Itu dari Mandah, Bang. Orang Mandah kan? Dia anak orang Manda, Iya. asli Manda, Iya. iya. Orang Nah, kampung saya. itu waktu uji coba NIP sama PSPS di Stadion Utama Riau kemarin. Oh, itu awal ketertarikan Iya, mereka terhadap salah satu pemain NIP. iya betul. Oh, iya. Eh, Ini kan menarik juga nih, iya, Bang. Ya salah satunya ya bagaimanapun Nick menemukan bakat-bakat anak-anak Inhil ini yang ditarik lah, diminati klub-klub lain. Ya PSPS ya cukup ya, meskipun dia belum ke liga, dia pernah Liga 1 tak? Belum tak? Liga 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 2. Liga 2 kan, Ah, tahun ini di Liga 2 karena ada tragedi kemarin, iya. akhirnya stop tahun ini. Kebetulan Uun tidak lolos lagi untuk Seleksi. seleksi. Memang lagi-lagi perjuangan-perjuangan seperti ini, saya jujur Bang, lagi-lagi saya mengatakan mengapa saya mendukung. Saya rindu Bang, dulu kita punya tim kebanggaan Persis, terlepas menang kalah, kita bukan pendukung itu ya, menang itu adalah bagian dari bonus Betul. ya. Tapi kita mempunyai ruh klub yang besar. Namun ya terlepas lagi-lagi kembali tentang Persib, ya kita tidak mau berhenti di situ. Ketika harapan saya NIP FC ini muncul, bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi warga Inhil yang dulu yang namanya supporter menjadi julukan Harimau Rawa. Ya mungkin denek Harimau Rawa juga yang bisa melekat di NIP FC. Namun lagi-lagi ya jangan membiarkan tim ini berkembang sendiri melalui tangan Bang Sukri juga tak cukup, butuh dukungan, Betul, betul. butuh semangat warga Inhil. Bagaimana kita mencari solusi, setiap pertandingan kita harus keluar, harus tampil ya, karena salah satu tolak ukur tim itu berhasil kan jam terbang juga Bang. Betul. Ya itu sangat penting. Lagi-lagi ya harapan saya dengan podcast kita pada hari ini ada tergerak, baik itu pengusaha, baik itu kaum-kaum yang domawan, bisa memberi motivasi, semangat, dan secara mungkin bisa jadi secara finansial ya, kawan-kawan pengusaha yang besar bisa jadi sponsor. Ya kita harapkan ini kan bukan hanya sekedar membantu, tapi ada nilai, kita harus membangkitkan semangat tim sepak bola daerah untuk berlaga secara profesional ke depan, dan juga pemain-pemain bakat di Inhil ini ada wadah Betul. untuk menuju hal-hal yang secara profesional. Lagi Bang, kita lebih lebih mendalam lah. Untuk tahun depan dia kan setiap tahun nih, Iya betul. setiap tahun. Nih FC itu setiap tahun punya peluang terus Bang untuk mengikuti liga-liga seperti itu. Ya, punya peluang. Ada aturan di Asprop, Asprop PSSI, kalau tak salah statutanya tuh, kalau kita udah 2 tahun tidak mengikuti kompetisi kegiatan Asprop, itu kita bisa Dis. di dis dari keanggotaan PSSI. Langsung
langsung dides. Kalau kita mau daftar lagi tak bisa lagi. Harus dia daftar diulang lagi dengan Biaya ulang lagi. biaya lagi dari Iya, awal iya, lagi iya, kita. iya. Maka kita berharap ke depannya 2024 nih ya Bisa berlaga lah. bisa berlaga lagi NIM FC di Liga 3. Mm, 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 mm. Jadi abang ini satu lah, saya minta keterangan atau tanggapan abang. Abang mencari bibit pemain itu sistemnya seperti apa? Abang seleksi atau abang yang menonton setiap setiap turnamen tuh bang? Seleksi ya, kami Seleksi ya bang? buka seleksi secara umum. Mm-mm. eh, Kemudian ada juga saya secara langsung turun ke daerah-daerah. Salah satu contohnya untuk Mm-mm. persiapan Suratin tahun ini, Mm-mm. Suratin U17 tahun ini, saya turun langsung ke daerah-daerah karena kalau kita datangkan anak-anak di daerah ke Tembilan, kalau dari Pulau Burung itu udah berapa Iya biaya betul betul PP-nya. betul betul Itu betul. yang jadi bahan pertimbangan kita, maka saya datang ke daerah kayak di Pulau Burung. Mm-mm. Ada 2 orang potensi yang cukup bagus di Pelurung yang sekarang udah masuk ke tim Suratin U17. Atau ada ndak gini bang? Misalnya abang punya orang abang lah di daerah-daerah, nelpon abang, ini budak ini bagus main nih gini gini gini. Ada ndak yang mendapat informasi seperti itu? Ada, tapi saya tak istilahnya tidak mau begitu aja. Saya mau lihat langsung. Oh iya, tapi tetap abang respon kayak Tetap mana dan ya, sebagainya. Kalau memang dia pasti bagus, ya. wajib abang yang melihat. Pasti kita respon Ah, karena kita butuh juga kawan-kawan pelatih dari daerah, karena ya mereka-mereka itu yang tahu potensi-potensi di daerah. iya Banyak iya. potensi-potensi daerah yang tidak terpantau sama kita kan kalau Iya. tidak kita turun langsung, Mm, mm, mm. karena sebagian orang tuanya kurang kurang mampu untuk biaya ke sini, susah. Iya iya. Nah, itu ya salah satu kendalanya. Memang apalagi kayak kita bang, saya paham juga abang kan bisa memfasilitasi, bisa memanggil, tapi untuk memanggilkan abang tak punya uang operasional. Betul. Jadi ini kan salah satu juga kendala-kendala yang harus abang hadapi. Memang kalau Inhil nih bang, saya yakin anak-anak Inhil ini hebat main dan terlepas telah dibuktikan banyak apa. Yang kedua, saya rasa gini lah bang. Mungkin kalau bicara tentang kabupaten ini lah paling banyak lapangan bola. Karena ya contoh kampung saya bang ya, hampir rata-rata di Mandah itu satu parit satu lapangan bola. Betul. Itu hampir rata-rata bang. Makanya saya sedikit bisa mengambil sampel lah. Kalau di Mandah itu hampir setiap kampung itu punya lapangan bola. Memang ini kan kalau dia ya kita bisa mengambil sampel juga. Kalau orang tak hobi bola tak mungkin ada lapangan bang. Itu juga jadi apa? Makanya saya yakin bibit-bibit untuk ke depan Inhil lah khususnya melalui FC ya. Kalau memang kita bicara putra Inhil, terlepas di sana ada nilai income atau tidak, yuk sama-sama kita berjuang. Ini klub yang memberikan wadah, sama-sama berjuang untuk nama baik Inhil. Saya juga berharap dengan bagaimana cara pemerintah juga ikut ambil andil untuk mengembangkan dunia sepak bola di Inhil. Ya terlepas kondisi stadion kita yang nampak langit, ya semoga lah ke depannya semakin lebih baik. Sekarang udah lumayan, udah bagus. Udah bagus. Udah diganti singnya bang. Udah diganti, udah direhab kan. Siap. Jadi kalau itu stadion itu juga ramai dibicarakan, mungkin ada respon dari pemerintah. Mungkin melalui podcast ini juga harapan kita pemerintah juga melek bang. Tapi seandainya pemerintah itu mau bantu, ada celah ada bang untuk Liga 3 nih bang. Pasti ada celah untuk apalagi pemerintah ikut andil dalam membantu kami. Mm-mm. Ya itu tadi
tahun kemarin kita udah punya prestasi dengan modal pas-pasan, kita punya prestasi, apalagi kita dibantu modal dari pemerintah. Iya, iya, iya. Nah, itu Tapi gini Bang, apakah pemerintah itu boleh menyumbangkan atau memberikan anggaran ke klub gitu? setahu saya Ah, untuk amatir, klub amatir masih ah. bisa, Liga 3 masih bisa dibantu sama APBD. Itu Oh, untuk berarti kalau La Liga tergantung lagi 2, pemerintah daerah kita. oh iya, iya, Nah, iya, betul, kalau betul, betul. kecuali Liga 2, Liga 1 itu udah profesional, itu tidak boleh lagi Tidak untuk mandiri menggunakan. secara manajemennya harus Ya, kuat dan sebagainya ya Bang. Artinya kan di sini kan punya peluang nih untuk membantu untuk mengembangkan. Ini bukan berbicara klub Bang ya, berbicara iya. bakat, menyalurkan bakat-bakat generasi Inhil, anak-anak Inhil, mengharumkan nama Inhil juga. Ini sangat penting. Ya makanya saya singgung tadi kenapa saya bertanya, ya saya juga tidak terlalu paham tentang alur bantuan. Kalau memang ada celah untuk membantu, saya rasa bisa lah pemerintah itu, ya tak dapat banyak sedikit. Betul, betul. Nah, dengan modal papasan aja kita dah masuk semifinal, apalagi sedikit agak tambah sedikit saya yakin final tuh. Kan gitu Iya. ya, dengan modal papasan aja kita dah semifinal. Tapi kalau ditambah sedikit aja saya rasa final kita kan, terlepas kita juara atau tidak, yang jelas kita final. Dannya dah bisa mewakili zona Riau untuk ke Liga 3. Liga 3 ya mana tahu dari 64 klub, ya kalau memang sudah profesional saya rasa sponsor-sponsor dari perusahaan-perusahaan besar udah mulai masuk. Karena kita, ya tugas kita ini kan menghantar ke profesional, yang diharapkan pemain-pemain yang bagus, pemain klub ini besar, sponsor-sponsor juga masuk. Ya, ketika Liga 2 juga sudah mulai mandiri dia untuk berkembang. Ya Bang, kalau saya lah, harapan saya lagi-lagi menegaskan kita tidak hanya diskusi, tidak hanya apa ada, tapi nilai-nilai positif, nilai yang harus tahu baik dari semua lini pihak untuk membantu tim klub sepak bola kebanggaan Inhil ini. Dan juga ini bukan memulai, sudah memulai dan bahkan sudah mengharumkan nama Inhil. Perlu kita support, perlu kita bangga, khususnya kita sangat-sangat mengharapkan, ya termasuk saya, warga Inhil, teman-teman yang menonton, yuk kita support NEC AFC, kita denik yang namanya Persih, ada NEC AFC, kita dukung penuh sampai ke liga profesional. Kita harapkan NEC AFC ini menjadi tim sebuah kebanggaan warga Inhil, khususnya mari sama-sama kita mendukung. Harapan abang lah untuk generasi semua pihak untuk ke depan lah. Apa harapan abang untuk abang lah sendiri, ya terlepas kita kalau ada pun sponsor yang masuk itu bonus lah. Harapan abang untuk warga Inhil, pemain-pemain sepak bola Inhil, untuk NEC FC. Terutama harapan kita kepada pemain-pemain ya, terutama jangan istilahnya terus latihan dan latihan. Ini mungkin tahun ini kita belum ada kesempatan untuk mengikuti Liga 3. Mudah-mudahan tahun depan abang-abang kita nanti, pemerintah-pemerintah daerah nanti, apalagi ini udah masuk tahun politik ya, Iya, iya, tahun iya, iya, iya. politiknya ya. Nah, tahu nanti pemerintah daerah kita yang duduk nanti, mungkin abang kita yang di DPR tingkat di provinsi, di pusat, ya kan, yang hobi sepak bola mungkin bisa membantu NIP nanti, mensupport NIP nanti 2024. Itu salah satu harapan kita. Kembali, NIP memang secara manajemen ada klub pribadi, tetapi secara emosional NIP ini adalah milik masyarakat Inhil. Iya, iya, Karena betul-betul kita mewadahi anak-anak lokal dari usia dini, dari Piala Suratin, Liga 3, itu yang kita wadahi. Bahkan anak-anak yang dari daerah yang di ujung-ujung, ya kayak di Pulau Burung, sudah ada bisa bergabung di NIP. iya, Ya. iya, iya.
Berarti harapan juga ya sebagai pemilik dan abang juga pelatih hari ini, ya terlepas dari ini, makanya saya menegaskan terlepas ini dari manajemen pribadi bukan berarti milik pribadi, karena manajemen itu kan dituntut secara aturan. Namun NIP FC ini dibikin adalah bagian dari masyarakat Indragiri Hilir Iya. untuk kita kembangkan ke depan. Yuk sama-sama kita support. Kita yakin kita bisa. Ya, kita tahu setiap perjuangan itu ada yang namanya proses, menang kalah, keluar atau tidak. Namun lagi-lagi saya menegaskan harapan kita kepada NIFC terus berjuang, terus berkembang, gali bakat-bakat dan potensi generasi Inhil. Saya yakin Bang, tim ini akan besar. Saya yakin tim ini akan berkembang selagi nilai dukungan dari masyarakat Indragiri Hilir ini tetap ada, tetap mengalir. Saya yakin yang namanya rezeki sponsor itu akan mengalir. Kalau dukungan dari masyarakat itu betul-betul ada. Nah, harapan saya dengan podcast ini menyampaikan kepada masyarakat Inhil harus tahu Bang, kita punya tim NIP FC, jadi sebuah kebanggaan, juga sudah berlaga di Suratin, Liga 3. Ini kan mulai berkembang bahwasanya tim ini tidak dibuat secara instan dan melalui proses dan sebagainya, bahkan dah keluar di mana-mana, bahkan sampai ke Palembang secara usia dininya. Bahkan kita juga sempat masuk semifinal di Liga 3. Liga 3 dan Piala Suratin 2021. Ya, 2021 kemarin dan 2023 ini kita tak bisa keluar ya Bang. Tak bisa keluar. Karena ya kita tahu, kita buka-bukaan aja karena keterbatasan anggaran. Betul. Karena operasional pemain itu kan tidak sedikit. Ya tidak, dan juga lagi-lagi ini menjadi permasalahan kita semua. Harapan saya kembali Bang, dengan diskusi kita menemukan titik terang, menemukan jalan yang terbaik buat tim NIP FC. Saya mendoakan mungkin ada lagi lah harapan Abang untuk yang dipesankan baik penonton atau masyarakat Inhil. Ya, pertama saya sangat terima kasih kepada Prokes ya. Iya. Mudah-mudahan dengan datangnya saya ke sini, saya sebagai pelatih NIP bisa mengenalkan secara luas bahwa sepak bola Inhil itu belum padam istilahnya. Masih ada NIP yang akan terus mewadahi anak-anak muda Inhil yang punya potensi. Kemudian perlu saya sampaikan kepada anak-anak NIP yang bermain di Liga 3, yang ada beberapa pemain yang bermain di Liga 3 zona Riau di klub-klub lain. Harapan saya sebagai pelatih, di mana kalian bermain tetap fokus ya. Gimana kalian nanti bisa jadi pemain profesional. Ada berapa pemain NIP yang bermain di Liga 3 di Tiga Naga, ada Bayu dari Plokijang. Tetap rendah hati, jangan sombong, terus latihan. Bahkan Bayu ini juga mengikuti Prapon Riau yang dipanggil Prapon Riau. Oh, masuk juga Bang? Masuk ke Prapon Riau. Kemudian dari NIP ya itu juga. Kemudian juga dari Iqbal, dari anak dari Sen yang di Pendalian FC ya, berada di Pendalian FC, yang telah mengoleksi 1 gol. Mudah-mudahan bisa menambah jam terbang anak-anak nanti. Apabila NIP nanti kembali ikut, bisa bergabung lagi dengan NIP. Itu harapan saya. Sekali lagi saya terima kasih ke Prokes yang telah mengundang saya ke sini. Mudah-mudahan sekali lagi ada respon positif dari pemerintah daerah. Kami juga berharap kepada masyarakat ini supportnya, karena anak-anak yang
kita bina kemarin yang persiapan Piala Suratin gagal karena masalah anggaran. Sebenarnya masih ada sih kesempatan untuk mengikuti Piala Suratin karena jadwalnya sampai sekarang dari Asprop belum ada. Tapi kita udah memastikan untuk mengikuti PJL Posbilindo yang regional Riau yang akan diadakan tanggal 4 tanggal 5 November di Kampar. Di Kampar. Di Kampar itu yang bulan akan tahun ini. Tahun ini November 2023 tahun ini akan mengikuti U17 ya, U17. Di mana Posbilindo ini tahun kemarin kita untuk Riau itu juara di internasional di Malaysia, diadakannya Kuala Lumpur. Ada beberapa anak NIP yang panggil, ada 4 orang anak NIP yang mengikuti PJL tingkat internasional di Kuala Lumpur. Juara. Anak Inhil juga ikut, Bang? Anak Inhil juga ikut dipanggil. Luar biasa anak NIP. Jadi setelah turnamen NIP turnamen apa tadi? Posbilindo. Posbilindo itu. Jadi dia ada pemain-pemain terbaik diambil diambil ada waktu di tingkat nasional, nanti di nasional kan nanti di Surakarta, Jawa Barat. Nanti yang juara di Indonesia akan mewakili Indonesia ke Kuala Lumpur. Berarti banyak juga, Bang, peminat pemain klub-klub luar dari lahirnya rahim dari NIP FC ini kan. Ya kita kembali juga. Ini artinya mempunyai nilai-nilai yang positif. Dan juga mempunyai jam-jam terbang dari pemain Inhil khususnya. Ya kalau memang besar NIP ini juga menjadi hitungan yang sangat luar biasa. Dan ya secara manajemen dan secara pelatih jeli membaca bakat-bakat pemain, Bang. Kalau tak jeli kan tak akan minat klub-klub besar. Ya betul. Ya kan intinya poin-poin seperti itu. Harapan juga kembali kita lagi-lagi hari ini kita cuma berharap ada perkembangan, ada perubahan. Ya semoga pada turnamen pada Oktober nanti tanggal 4 itu nanti NIP FC tetap keluar, tetap berjuang, ada nilai-nilai positif juga. Dan kembali juga dengan podcast ini juga kita ya semoga lah masyarakat Inhil yang dulu cuma tahu 10%, ya dengan podcast ini mungkin bertambah lah. Mudah-mudahan ya bertambah dukungan dan sebagainya. Ya dukungan itu sangat penting. Itu kan kalau pemain kan supporter kan nomor 12 dia, Bang. Nomor 12 dari pemain kan. Ya inilah bentuk semangat warga Inhil untuk mendukung NIP FC. Kembali kita yakin NIP FC bisa, kita yakin kita punya tim profesional ke depannya. NIP FC ini menjadi kebanggaan Inhil. Bang, aku sedikit tahu, sedikit memahami dunia sepak bola. Dan hari ini juga kemarin sempat dikontak salah satu teman, kenapa tidak mengundang NIP FC dan sebagainya. Saya baru tahu bahwasanya kita mempunyai tim Liga 3 untuk yang berlaga di Liga 3. Ya boleh saya ingin tahulah dunia tentang apa. Ya nah hari ini saya juga memahami bahwasanya kita mempunyai tim kebanggaan lah untuk Inhil, NIP FC khususnya. Harapan saya kembali tidak henti-hentinya, Bang. Saya berharap NIP FC ini bisa berkembang, bisa besar, bisa menuju liga profesional. Saya yakin klub ini bisa berkembang dan bisa menggali potensi-potensi dan generasi-generasi sepak bola di Inhil ini lebih baik. Mungkin, Bang, hanya itu yang dapat kita diskusi. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu, telah berbagi informasi dan sebagainya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.